Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan sampai saat ini kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Ta'ala, dan tetap semangat mengikuti pelajaran demi pelajaran, meskipun sampai saat ini kita masih menyelenggarakan pelajaran dengan cara online atau daring, ya. Namun demikian, sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai anak-anak, seperti biasa, marilah kita awali pelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran yang lain dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bermanfaat kepada orang lain. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memasuki pelajaran ketiga atau pertemuan ketiga mengenai teks deskripsi, perlu saya ingatkan, tentu saja kalian sudah menyiapkan sarana pelajaran seperti buku dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat atau merangkum materi pelajaran yang akan saya sampaikan. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu pelajaran bab 1 Bahasa Indonesia teks deskripsi untuk kelas 7 semester 1 pertemuan ketiga, ya. Nah, sebelum pelajaran saya mulai, perlu saya ingatkan bahwa dalam pertemuan kali ini sebagai tanda kehadiran kalian, isilah presensi bahwa kalian telah hadir mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar, ya. Contoh, nama Mawar Latifah Hanum 7A. Di kolom komentar, selain kalian mengisi daftar kehadiran, nama dan kelas, kalian juga bisa menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Silakan ditulis saja kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya cek dan saya jawab melalui kolom komentar pula, ya. Anak-anak sekalian, juga perlu saya sampaikan bahwa pada pertemuan kita kali ini, bahwa kompetensi dasar kita akan membicarakan tentang kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, baik secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Dan kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah-langkah menulis teks deskripsi secara tertulis. Menulis teks deskripsi. Adapun langkah-langkah menulis teks deskripsi terbagi menjadi 5 langkah, yaitu 1. Menentukan objek yang akan dideskripsikan.
deskripsikan dan buatlah judul. Kemudian yang kedua, membuat kerangka karangan yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, carilah data dari objek yang akan ditulis. Yang keempat, susunlah data-data yang sudah kalian dapat menjadi kalimat-kalimat sehingga membentuk paragraf deskripsi. Kemudian yang terakhir, perincilah suasana yang kamu deskripsikan. Marilah sekarang kita bahas langkah-langkah menulis teks deskripsi ini satu persatu. Langkah yang pertama yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Judul dalam teks deskripsi itu berisi objek yang akan dideskripsikan atau dilukiskan dengan tanggapan personal penulis. Maksudnya tanggapan personal itu adalah diri kita pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki wawasan dan pengetahuan yang berbeda. Contohnya begini, kita disuruh menuliskan satu objek, sedangkan yang menulis orang atau anak lebih dari satu. Nah, dari masing-masing anak itu nanti akan melahirkan tulisan bentuk yang berbeda, bentuk tulisan yang berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan wawasan dari masing-masing penulis. Ya, jadi nanti kalau misalnya objeknya sama tetapi hasilnya berbeda, kamu tidak usah bingung karena memang apa yang ada dalam pengetahuanmu, dalam wawasanmu itu berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian contoh judul teks deskripsi. Contoh judul teks deskripsi itu sebaiknya menggambarkan objek yang akan dituliskan, dapat mewakili objek. Minimal orang yang baru membaca judulnya saja sudah bisa membayangkan nanti apa kira-kira isi yang ditulis seperti itu ya. Misalnya contohnya sekolah baruku. Sekolah baruku ini seperti kalian punya sekolah yang baru di SMP 6. Meskipun sampai sekarang, sampai saat ini kalian belum begitu mengenal karena memang jarang datang ke sekolah karena pendidikan sampai saat ini masih secara online, dan mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berlalu dan kalian bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin. Lalu judul yang kedua adalah rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu merupakan salah satu rumah adat di Sulawesi. Nah, kalian bisa melihat rumah tongkonan ini di buku kalian, buku online yang pertemuan yang kedua itu saya share. Itu merupakan buku paket. Kalian bisa mencari-cari rumah tongkonan di buku paket tersebut ya, buku online itu ya. Terus yang ketiga, contoh ketiga atau C, Borobudur di waktu pagi. Ini secara sekilas kita bisa membayangkan bahwa penulis menuliskan tentang keadaan Candi Borobudur di saat pagi hari. Dan masih banyak contoh yang lain. Kita lanjutkan yang kedua. Kemudian langkah kedua dalam menulis teks deskripsi adalah membuat kerangka karangan yang akan dideskripsikan. Ini saya buatkan contoh mengenai objeknya yaitu sekolahku. Nah, dalam kerangka ini sekolahku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah gedung. Bagian yang kedua adalah guru. Sedangkan bagian yang ketiga adalah teman. Pada bagian yang pertama yaitu gedung, nanti kita perinci menjadi ukuran. Ukurannya besar atau kecil misalnya.
Yang kedua bisa juga warna. Warna sekolahnya itu mayoritas apa? Catnya maksudnya biru atau hijau atau merah atau kuning ya. Itu hanya dibatasi sampai di situ saja agar tidak melebar. Untuk gedung yang dibicarakan hanya ukuran dan warna. Kemudian untuk guru. Guru dibatasi pada bagian kerangka yang pertama gaya mengajar. Sedangkan yang kedua sifat. Kemudian bagian yang ketiga adalah teman. Teman kita perinci bagiannya menjadi dua bagian, yaitu domisili tinggalnya di mana. Kemudian karakter atau sifat temanmu bagaimana ya. Langkah menulis teks deskripsi yang ketiga yaitu mencari data dari objek yang akan ditulis ya. Nah, untuk mencari data dari objek yang akan ditulis, data yang dicari dengan cara mengamati objek yang akan dideskripsikan. Agar lebih mudah kita menulis pengamatan yang kita lakukan tentang objek yang akan ditulis, untuk mempermudah sebaiknya dalam menulis data-data itu kita bisa menggunakan tabel untuk mengumpulkan data yang sedang kita amati. Berikut adalah tabel yang kita gunakan atau contoh tabel yang kita gunakan untuk menulis data-data teks deskripsi ya dari objek yang akan kita tulis. Nah, inilah anak-anak tabel yang saya maksud ya. Ini ada tabel yang digunakan untuk menulis pengamatan atau untuk mengumpulkan tabel yang akan kita gunakan untuk menulis teks deskripsi. Dalam tabel yang pertama, hal yang dideskripsikan. Nah, pada tabel ini saya berikan contoh yang sebagaimana tadi, yaitu mengenai gedung sekolah atau sekolahku. Kemudian dari hal yang dideskripsikan itu hasil apa? Data apa yang kita peroleh? Nah, setelah data yang kita peroleh, dari data ini kita kembangkan menjadi kalimat yang nantinya akan ditulis sebagai teks deskripsi. Nah, pertama adalah kondisi fisik gedung. Kondisi fisik gedung. Dari hasil pengamatan itu kalian mengetahui bahwa bangunan dalam keadaan kokoh. Kemudian catnya didominasi warna hijau. Nah, itu demikian ya. Gedung di SMP 6 itu hampir semuanya berwarna hijau. Hanya ada satu yang berwarna biru di bagian tingkat paling utara. Kemudian dari data tersebut kembangkanlah menjadi kalimat. Misalnya kalimatnya begini. Bangunan kokoh. Bangunan mayoritas bercat hijau. Hanya sebelah utara berwarna biru dan memiliki 2 lantai. Ini tentang kondisi fisik gedung. Yang kemudian yang kedua adalah hal yang dideskripsikan mengenai tanggapan terhadap sifat guru-guru. Dari hasil pengamatan kalian mengetahui bahwa guru-guru SMP 6 itu adalah gurunya ramah ya. Misalnya itu ramah, gaya mengajar kreatif dan inovatif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari data tersebut kamu kembangkan menjadi sebuah kalimat. Kira-kira kalimatnya begini. Guru-guru di sekolah saya sangatlah ramah. Rata-rata setiap guru melaksanakan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman. Tadi teman yang ketiga tadi. Nah, tanggapan terhadap temanmu bagaimana? Dari data yang kamu kumpulkan dari hasil pengamatan, ternyata teman-temanmu juga ramah. Dan rata-rata domisilinya berasal dari kota yang sama, yaitu dari kota Kediri. Kemudian dari data tersebut kembangkanlah menjadi kalimat. Misalnya kalimatnya, siswa di sekolah kami selain ramah
mayoritas juga berasal dari kota yang sama, yaitu kota Kediri misalnya, seperti itu ya. Kemudian langkah menulis deskripsi yang keempat, yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf. Nah, dari kalimat-kalimat yang kalian susun tadi, kalian bisa mengembangkan menjadi paragraf. Misalnya, contohnya seperti ini juga didasarkan pada hasil pengamatan dari data-data yang kalian peroleh. Ini misalnya begini ya. Bangunan kokoh, bangunan mayoritas bercat hijau. Hanya sebelah utara saja yang berwarna biru dan memiliki 2 lantai. Kemudian kalian bisa mengembangkan lagi menjadi atau memberi tambahan kalimat penjelas atau kalimat tambahan. Di timur ruang guru terdapat lapangan basket. Utara lapangan basket terdapat taman sekolah yang indah dan rindang. Di taman ini kita bisa duduk santai sebab sudah disiapkan tempat duduk yang nyaman. Nah, itu misalnya dikembangkan menjadi paragraf. Kemudian untuk guru dan untuk siswa, kalian bisa mencoba di rumah untuk mengembangkan sendiri ya, sebagai tugas di rumah ya, dikembangkan sendiri. Oke. Kemudian langkah menulis teks deskripsi yang terakhir atau kelima, yaitu perincilah suasana yang kamu deskripsikan. Maksudnya apa? Perincilah objek atau suasana yang kalian deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang menggugah panca indera. Bagaimana caranya? Pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kalian deskripsikan. Nah, jadi ukuran teks deskripsi itu baik atau tidak, itu nanti pembaca yang menilai. Sebab apa? Dengan membaca, itu seolah-olah pembaca bisa membayangkan atau bisa menggambarkan objek yang kalian lukiskan. Nah, jadi untuk menilai teks deskripsi itu baik atau tidak, caranya seperti itu. Jadi seolah-olah, ya, saya contohkan saja kalau kalian sedang mendengarkan sandiwara radio. Dalam sandiwara radio itu diceritakan seorang tokoh oleh pembawa acaranya atau naratornya. Kemudian imajinasi kalian bekerja seolah-olah kalian melihat tokoh yang sedang diceritakan oleh narator tersebut. Demikian juga dengan maksudnya teks deskripsi ya. Dengan membaca teks deskripsi, seolah-olah pembaca bisa mengalami atau bisa melihat secara langsung dalam imajinasinya tentang objek yang sedang dideskripsikan. Nah, untuk itu agar lebih baik tulisan deskripsi menjadi lebih baik, maka perlu adanya perbendaharaan kata-kata yang lebih banyak dan lebih menarik ya. Kiranya demikian pertemuan kali ini anak-anak. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jadi di kolom komentar selain kalian menulis nama dan kelas, di bawahnya kalian juga bisa menulis pertanyaan, barangkali dari apa yang saya sampaikan masih ada yang belum paham atau belum dimengerti ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Salam bahagia lahir batin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.